Qin baru saja akan bertanya kepada Qin Lang mengapa dia membeli barang semahal itu. Qin Lang segera berkata, "Ayah, ini imitasi kelas atas. Harganya tidak mahal. Harganya hampir sama dengan sabuk kulit asli dari Sepwolves yang ayah gunakan sebelumnya, sekitar 2 atau 300 yuan." Benarkah, memang ada banyak imitasi berkualitas tinggi 1:1 dari Gucci dan LV? Tentu saja, bukankah aku pergi ke Star City dalam perjalanan bisnis kali ini? Aku kebetulan bertemu dengan teman sekelas kuliahku di sana. Dia menjual barang-barang ini selama liburan musim panas. Aku mengurus bisnisnya dan membeli beberapa. Jangan khawatir, semuanya adalah imitasi berkualitas tinggi. Jika dia memberitahu Ayah Qin bahwa ini benar, Ayah Qin mungkin akan menyimpan sabuk itu sebagai harta karun dan Ibu Qin mungkin tidak akan membiarkan Ayah Qin memakainya sekalipun sepanjang tahun. Barang-barang memang seharusnya digunakan. Jika hanya dipuja, mereka tidak akan memiliki nilai guna. Jadi dia memberitahu Ayah Qin bahwa itu adalah imitasi tingkat tinggi. Biarkan mereka menggunakannya dengan pikiran tenang. Ngomong-ngomong, imitasi berkualitas tinggi menjadi semakin realistis saat ini. Sangat sulit untuk menemukan perbedaannya kecuali Anda membandingkan dua yang identik. Setelah mendengar ini, Pastor Qin sedikit curiga. Dia menyentuhnya dan merasa bahwa itu sangat mirip dengan sabuk yang dia gunakan 5 tahun lalu. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Lang, dia merasa bahwa itu pasti benar. Karena dia melihat beberapa tas, syal sutra, dan barang-barang lainnya di tas belanja LV. Meskipun anakku menghasilkan banyak uang sekarang, dia mungkin tidak mau menghabiskannya seperti ini, lagi pula ada 3 anak lapar di rumah. Ayah Qin langsung mengatupkan bibirnya dan berkata, "Saya masih berpikir ikat pinggang ini terlalu mahal, 2 atau 300 yuan. Rasanya tidak seenak ikat pinggang Seven Wolves saya. Ini hanya nama merek." Tapi ini ikat pinggang yang kamu berikan padaku, Lang Lang. Aku menyukainya, nanti aku akan minta ibumu untuk menukarnya untukku. Oke, kata Qin Lang sambil tersenyum. Kemudian Qin Lang berlari naik turun beberapa kali dan bersama dengan Susihan dia membawa semua teh susu, popok, dan barang-barang lainnya untuk bayi-bayi itu ke lantai 2. Qin Lang juga turun dan membantu ayah Qin naik ke lantai 2. Qin Lang menyapa Susihan dan mengatakan bahwa itu adalah barang imitasi berkualitas tinggi. Jika tidak, orang tuanya akan enggan menggunakannya. Susihan memberikan gestur, oke. Benar saja ketika mereka sampai di atas setelah Susihan membawa double, Ibu Qin pergi melihat tas belanja. Dia mengeluarkan tas kerja pria LV, tas ibu-ibu Gucci, syal sutra, dan sebagainya. Tanganku mulai gemetar dan amarahku mulai memuncak. Ketika Ayah Qin melihat ini, dia adalah orang pertama yang berkata, "Luo Jing, kamu lihat, imitasi semakin lama semakin realistis. Kualitasnya oke dan kamu bisa menggunakannya. Bahkan, menurutku merek lokal tas dan sabuk kulit asli kita juga sangat bagus dan harganya murah." Bak barang ini dijual oleh teman-teman sekelas Lang Lang. Lang Lang membeli batch khusus untuk membantu bisnis mereka. Ibu Qin tertegun, imitasi berkualitas tinggi? Qin Lang berkata, "Ya Bu, lihatlah dan lihat apakah kamu menyukainya." Kemudian Qin Lang menghampiri Dabao yang sudah tidak sabar untuk menangkap ikan dan tersenyum sambil mengetuk ujung pennya. "Suan-Suan, ayah akan membuatkanmu akuarium sekarang, lalu masukkan ikannya ke dalamnya dan kamu bisa pergi menangkap ikan di sana, oke?" Dabao sepertinya mengerti apa yang dikatakan Qin Lang. Dia bertepuk tangan dengan gembira di udara dan mengeluarkan serangkaian suara bayi bubu. Ketika ayah dan ibu Qin sedang melihat barang-barang yang dibeli Qin Lang untuk mereka, mereka terus menghela napas bahwa kualitas imitasi kelas atas semakin baik dan lebih baik dan kemudian mengeluh bahwa barang-barang mewah asli terlalu mahal dan bahwa apa yang dijual hanyalah sebuah merek del. Saya pasti akan mendukung produk dalam negeri di masa depan dan tidak membuang uang untuk membeli tas mewah asing del. Susihan khawatir tentang Qin Lang di dalam hatinya, takut ketika orang tua Qin tahu bahwa ini semua benar, mereka akan menjewer telinga Qin Lang. Karena ketika dia berada di toko bunga di Xincheng sebelumnya, pemilik toko telah merakit tangki ikan. Sekarang Qin Lang hanya perlu menuangkan air dari penjernih air ke dalam bak mandi dan kemudian menuangkan ikan dan air dalam kantong ke dalamnya. Sekarang musim panas dan ikan tropis ini masih mudah dipelihara agar tetap hidup. Tuang ikan ke dalam tangki ikan dan Qin Lang mencolokkan catu daya utama. Tiba-tiba lampu warna-warni di akuarium menyala dan secara bertahap Fogger mulai bergerak dan kabut keluar dari lotus. Kabutnya semakin tebal. Ketika ikan pertama kali tiba di lingkungan baru akuarium, mereka semua menabrak secara acak. Susihan memeluk Dabao dan berkata, "Suan-Suan, bukankah ini indah? Ikan terlihat lebih cantik di akuarium, bukan? Wow, lihat ada bebek putih kecil di sini. Dan di sini ada kabut yang keluar. Ada air yang mengalir, bukankah ini bagus?" Bab 275 monitor lama menelepon dan menghadiri reuni kelas 3 lagi. Mata Dabao terlihat berbinar dan dia dengan bersemangat berkata dalam bahasa bayi. Bayi kedua dan ketiga di atas matras merangkak melihat adegan ini dan mulai menangis dengan keras. Qin Lang pergi mencuci tangannya, berjalan mendekat, dan mengangkat Yutong. Kesin sudah diangkat oleh Ibu Qin.
Kemudian saya menggendong ketiga anak kecil itu untuk pergi melihat ikan. Setelah digendong, kedua anak kecil itu berhenti menangis. Kemudian saya membuka mata dengan rasa ingin tahu, memperhatikan ikan yang berenang di sekitar, lalu melihat air berwarna-warni, dan kemudian melihat bunga lotus yang mengeluarkan kabut. Saya merasa itu sangat baru. Suan-Suan berani dan ingin menangkap ikan di akuarium, tetapi akuarium itu dicolokkan ke listrik. Susihan khawatir tentang keselamatannya, jadi dia meminta Qinlang untuk mencari baskom plastik, memasukkan air ke dalam baskom, dan kemudian menangkap dua ikan dan memasukkannya ke dalamnya. Kemudian gendong Suan-Suan dan tangkap ikannya. Karena ini adalah baskom plastik, bahkan jika Suan-Suan membalikkan baskom, baskom itu tidak akan pecah. Kesin dan Yutong lebih patuh. Mereka hanya melihat ikan dan tidak berpikir untuk menangkapnya. Saat Suan-Suan menangkap ikan dan memercikkan air kemana-mana, Ibu Qin ingin mengubah cara dia memegang Kexin. Si kecil berpikir bahwa Ibu Qin tidak mengizinkannya untuk melihat ikan dan segera mulai bersenandung dengan tidak puas. Ini sangat menghibur Ibu Qin sehingga dia berkata sambil tersenyum, Kesin, jadilah anak baik. Nenek akan mengubah posisinya dan menunjukkan ikan padamu. Mari kita terus melihat ikan-ikan itu. Tidakkah menurutmu mereka sangat lucu? 3 orang dewasa menemani 3 anak kecil itu untuk melihat ikan sampai pukul 6 sore. Sebelumnya mereka melihat sambil berdiri dan berpegangan satu sama lain dan kemudian mereka melihat sambil duduk dan berpegangan satu sama lain. Ibu Qin sangat mengantuk sehingga dia mulai mengucek matanya, tetapi ketiga anak kecil itu masih menikmati pertunjukan itu. Terutama Suan-Suan yang sedang bermain memancing sangat energi. Akhirnya ketiga anak kecil itu tidak tahan lagi, mereka merasa mengantuk dan pergi tidur, dan orang dewasa akhirnya bisa bersantai. Ibu Qin meminta Qinlang untuk naik ke atas untuk beristirahat. Dia berkendara ke Xincheng dan kembali hari ini dan membeli begitu banyak barang, jadi dia pasti sangat lelah. Kemudian dia pergi ke dapur untuk memasak. Di malam hari ketika kami sedang makan malam, bayi-bayi itu belum bangun jadi kami makan malam dengan tenang. Ayah dan Ibu Qin minum teh susu Cayan Yuese tetapi Ayah Qin tidak merasakan apapun setelah meminumnya. Rasanya tidak berbeda dengan teh susu yang dulu Ibu Qin paksakan padanya ketika dia tidak bisa menghabiskannya. Ibu Qin tersenyum sambil minum dan merasa semua kelelahannya hilang. Katakan pada Qinlang bahwa dia akan mengirimkan secangkir untuk Bibi Xia dan Qin Mei nanti. Qinlang tersenyum dan berkata tidak masalah. Mereka membeli 10 cangkir dan mereka berempat minum 4. Susihan ingin minum lebih banyak tetapi dia sedang menyusui sekarang jadi lebih baik dia minum lebih sedikit teh susu. Jadi dia tidak minum terlalu banyak. Setelah minum 1 cangkir, dia berkata dia tidak ingin minum lagi. Lalu aku mengambil foto diriku memegang teh susu dan mempostingnya di WeChat Moments. Keterangannya adalah teh susu manis musim panas yang manis. Lin Xiao segera mengirim pesan menanyakan apakah dia tidak berada di kota Sao dan mengapa dia minum teh susu Cayan Yuese. Susihan mengatakan bahwa Qinlang membelinya hari ini ketika dia melakukan perjalanan bisnis ke Xincheng. Lin Xiao seharusnya aku tidak bertanya. Sekali aku bertanya, aku diberi makan makanan anjing. Oh, melihat cinta manismu membuatku ingin jatuh cinta, tetapi tidak ada yang pantas untukku. Tidak peduli pria atau wanita, semua orang suka berbicara tentang cinta. Di malam hari, Qinlang menerima telepon dari Hu Zichao, ketua kelas 235 di sekolah menengahnya. Awalnya Qinlang tidak tahu bahwa itu adalah Hu Zichao yang menelepon, itu adalah panggilan yang tidak dikenal. Meskipun kelas mereka sudah beberapa kali makan malam bersama setelah lulus dari sekolah menengah, dia dan ketua kelas tidak terlalu dekat, hanya teman sekelas biasa. Jadi kami tidak saling menyimpan nomor telepon. Hu Zichao mengatakan bahwa dia menemukan nomor telepon Qinlang dari buku alamat kelas. Hu Zichao tersenyum dan berkata Qinlang, aku lihat kamu belum berbicara di grup, jadi aku menelpon untuk memberitahumu bahwa kelas kita 235 akan mengadakan makan malam di Medfarm pukul 12 siang lusa. Bunga rapesets di sana bermekaran dengan subur dan ada juga udang karang untuk ditangkap dan burung merak untuk ditonton. Sangat menyenangkan. Qinlang menyalakan speaker dan melihat Susihan. Itu berarti pergi atau tidak? Ketika Susihan mendengar bahwa ada bunga lobak, merak, dan udang karang untuk dilihat, dia merasa sedikit bersemangat. Dia mengangguk. Bagaimanapun juga, Komandan Regu Qinlang menelepon dan mengundangnya ke pesta makan malam dan tidak pantas untuk menolak. Selain itu, Qinlang selalu pergi ke sana sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkannya tidak pergi kali ini. Adapun kekhawatiran Qinlang tentang orang lain yang bergosip tentangnya, dia tidak takut. Dia pergi ke sana untuk melihat bunga rape dan burung merak, bukan untuk bermain dengan mereka yang bergosip tentangnya. Qinlang melihat Susihan mengangguk, jadi dia berkata kepada Hu Zichao, aku sedikit sibuk beberapa hari ini dan belum memeriksa WeChat. Oke, aku akan tiba tepat waktu seperti biasa. Hu Zichao tersenyum dan berkata, oke, aturan untuk biaya makan masih sama seperti sebelumnya, kita akan patungan. Ngomong-ngomong, kamu boleh membawa teman wanita, dan jika kamu melakukannya, hanya pengeluaranmu yang akan ditanggung. Qinlang, kudengar kau punya pacar. Apakah dia orang sini atau dari Zonghai? Hu Zichao mulai bergosip. Dia pasti tidak akan menyangka bahwa pacar, tunangan Qinlang yang sebenarnya, Susihan, sedang duduk di sebelah Qinlang mendengarkan. Yang Hu Zichao dengar adalah Zhao Lulu yang pernah Qinlang bicarakan sebelumnya.
Karena Qin Lang pernah memposting foto dengan Zhao Lulu di WeChat Moments-nya sebelumnya. Dia juga pamer bahwa dia punya pacar. Beberapa di antaranya adalah yang Zhao Lulu minta dia posting dan beberapa adalah yang ingin dia posting sendiri. Lagi pula dia sangat menyukai Zhao Lulu saat itu jadi tidak ada yang perlu malu. Setelah putus dengan Zhao Lulu, dia menghapus semua posting itu di Moments-nya. Namun karena lingkaran pertemanannya diatur agar terlihat oleh teman selama 3 hari, postingan sebelum 3 hari yang lalu tidak dapat dilihat. Jadi Hu Xichao dan yang lainnya tidak tahu bahwa dia telah putus dengan Zhao Lulu dan sudah bersama Su Shihan dan sudah bertunangan. Alasan lainnya adalah karena dia terlalu sibuk dan Su Shihan tidak memintanya untuk posting di WeChat Moments. Dia belum pernah posting di WeChat Moments sejak dia mulai berkencan dengan Su Shihan. Qin Lang berkata, "Ya, pacarku dan aku sudah bertunangan dan kami berencana untuk mendapatkan surat nikah tahun depan jika memungkinkan. Pacarku berasal dari Yangcheng dan sedang berada di rumahku sekarang." Hu Xichao tertegun sejenak, lalu segera berkata sambil tersenyum, "Selamat, kamu adalah orang pertama di kelas kita yang menikah, luar biasa. Tidak sabar untuk bertemu denganmu dan kakak ipar besok." Karena Qin Lang masuk kelas 1 ketika dia hampir berusia 7 tahun yang membuatnya lebih tua dari teman-teman sekelasnya yang berusia 6 tahun sebelumnya. Jadi sangat baik bagi Hu Xichao untuk memanggil Su Shihan kakak ipar. Setelah menutup telepon, Su Shihan segera bangkit dari tempat tidur dan berlari ke lemari. "Istri, apa yang sedang kamu lakukan? Ambilkan baju yang kamu belikan untukku hari ini, akan kucuci malam ini, keringkan di bawah sinar matahari besok, dan aku bisa memakainya lusa." Mendengar kata-kata Su Shihan, Qin Lang tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu bilang pakaian itu terlalu mahal?" "Ya, memang mahal tapi terlihat berkelas. Aku pacarmu dan aku akan menghadiri reuni kelasmu bersamamu, jadi tentu saja aku harus berdandan agar kau terlihat baik." Qin Lang berjalan mendekat dengan senyum, menopang satu tangan di pintu lemari, melihat profil Su Shihan yang sedang memilih rok, dan berkata sambil tersenyum, "Istri, aku rasa kamu ingin mengalahkan semua gadis di kelas kita. Apakah kamu khawatir ada gadis yang dulu kusukai di antara mereka?" Bab 276 Su Shihan hari ini sangat cantik. Mendengar kata-kata Qin Lang, Su Shihan meletakkan tangannya yang sedang memilih pakaian dan menatap Qin Lang dengan serius. "Mantan pacarmu benar-benar ada di sana?" Qin Lang tidak menyebutkannya jadi dia belum memikirkannya. Dia benar-benar hanya ingin berdandan dengan baik untuk menjaga nama baik Qin Lang. Mendengar Qin Lang mengatakan ini, dia teringat apa yang dikatakan pemimpin regu lama Qin Lang di telepon barusan. "Apakah pacarmu orang lokal atau dari Zonghai?" Dengan kata lain, Qin Lang naksir seorang gadis di kota Sao sebelumnya. Tebal. Qin Lang hanya menggoda Su Shihan, tetapi dia tidak menyangka Su Shihan akan bertanya kepadanya dengan serius. Dia berdiri tegak dan menjawab dengan sangat serius. Ini benar-benar tidak ada. Sebelum dia bersama dengan Su Shihan, dia hanya memiliki satu pacar, Zhao Lulu. "Lalu apakah kamu naksir gadis tercantik di kelasmu?" Su Shihan terus bertanya. Qin Lang ini merasa seolah-olah dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri untuk kemudian melompat ke dalamnya. Karena ketika dia masih remaja, dia sebenarnya naksir gadis tercantik di kelas. Tapi itu hanyalah naksir rahasia yang tidak pernah aku ungkapkan perasaanku. Kecantikan di kelas mereka benar-benar indah. Dia bukan hanya yang tercantik di kelas tetapi juga yang tercantik di sekolah. Dia bukan satu-satunya yang naksir pada gadis tercantik di kelas. 98 dari anak laki-laki di kelas naksir padanya. Lagi pula, anak laki-laki menyukai hal-hal yang indah. Namun, sekarang 2 tahun telah berlalu dan dia hampir lupa seperti apa rupa si cantik di kelas. Selain itu, sekarang dia memiliki Su Shihan dan 3 bayi kecil mereka, kekagumannya pada si cantik di kelas sudah lama hilang. "Istri, sepertinya aku mendengar Suan-Suan menangis. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Kamu pilih dulu pakaiannya dan masukkan ke wastafel, nanti aku bantu cuci. Kamu tidak perlu mencucinya." Setelah mengatakan itu, Qin Lang berbalik dan pergi ke tempat tidur bayi. Su Shihan menunjuk ke punggung Qin Lang tetapi tidak banyak bicara. Lagi pula hal semacam ini sebenarnya cukup normal. Dapat dimengerti bahwa selama masa remaja ketika hormon meledak, seseorang mungkin naksir pada seorang gadis atau laki-laki di kelas. Sama seperti dia baru berusia 6 tahun dan sudah tahu bahwa dia menyukai anak laki-laki. Tentu saja anak laki-laki yang dia sukai dari awal hingga akhir hanyalah Qin Lang. Memikirkan hal ini, Su Shihan merasa sedikit kesal karena ketika dia bertemu Qin Lang mengapa itu terjadi dalam adegan seperti itu. Alhasil Qin Lang bahkan tidak mengingatnya apalagi menganggapnya sebagai cahaya putih di hatinya. Namun Su Shihan mengepalkan tinju merah mudanya lagi. "Bertekadlah untuk berdandan cantik besok. Mengungguli semua yang lain." Ketika Qin Lang membujuk putranya, dia mencium wajah putranya dan berbisik, "Putra, kamu benar-benar penyelamat ayah. Mulai sekarang kita akan bekerja sama dengan baik dan tidak dimarahi oleh ibumu, oke?" Dabo benar-benar bangun sambil menangis. Setelah Qin Lang mengganti popoknya, si kecil tertidur dengan tenang lagi. Qin Lang kemudian menelepon Li Yuanfa dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Su Shihan akan menghadiri reuni kelas. "Oke, saudara Lang, kamu dan kakak ipar pergi saja. Kalau begitu aku juga akan pergi." "Apakah kamu akan membawa bayinya bersamamu?" tanya Li Yuanfa.
Aku agak kangen sama 3 anak kecil yang lucu itu. Tidak, mereka baru berumur 3 bulan. Tidak baik bagi mereka untuk terpapar matahari. Sekarang musim panas dan matahari sangat terik di luar. Betul, ngomong-ngomong, Kak Lang, aku sudah mengirim sampo dan cairan penumbuh rambut ke Guru Tang. Dia tahu kamu yang membuatnya sendiri dan sangat terkejut. Dia bertanya kapan kamu belajar membuat sampo. Awalnya dia tidak menganggapnya serius. Aku bilang sampo itu sangat efektif dan memujinya. Lalu dia bilang dia akan pulang dan mencobanya. Melihat ekspresinya, aku masih tidak percaya bahwa Kakak Lang bisa membuat sampo anti rambut rontok yang hebat. Tapi tidak masalah, setelah beberapa saat, emas akan selalu bersinar. Aku bisa menjamin bahwa dia akan meminta nomor teleponmu padaku ketika saatnya tiba. Juga setelah orang tuaku menggunakan sampo dan lotion penumbuh rambut, efek pertumbuhan dan pertumbuhan rambut belum mulai muncul, tetapi agak efektif dalam menghentikan kerontokan rambut. Dulu setiap kali ibuku menarik rambutnya, seikat rambut akan rontok. Dia hampir mulai meragukan hidupnya. Aku sangat takut akan menjadi botak seperti ayahku. Setelah dia menggunakan sampo ini, setidaknya ketika dia menjambak rambutnya, dia tidak lagi menangkap rambut yang rontok. Hanya ketika dia menyisir rambutnya, beberapa rambut rontok. Itu benar-benar mulai menghentikan kerontokan rambut. Dia sangat terkejut sehingga dia langsung membagikannya di WeChat Moments untuk merekomendasikan sampo ini. Li Yuanfa dengan bersemangat melaporkan hal-hal ini kepada Qin Lang. Dia akan mencatat situasi orang tuanya menggunakan sampo di buku catatannya setiap hari. Qin Lang tersenyum dan mengatakan bahwa dalam setengah bulan efek menghentikan kerontokan rambut akan sangat terlihat, tetapi efek pertumbuhan rambut baru akan mulai terlihat setelah 1 bulan. Tanggal 5 Agustus adalah reuni kelas Qin Lang. Susihan bangun pagi-pagi, memandikan putra dan putrinya, bermain dengan mereka, dan memberi mereka makan. Kemudian dia memberitahu ibu Qin bahwa dia harus pergi keluar untuk suatu urusan. Tidak sarapan juga. Ibu Qin bertanya kepada Susihan apa yang akan dia lakukan dan Susihan memberitahunya sebuah rahasia. Ibu Qin memberi Susihan 2 buah bakpao dan menyuruhnya memakannya di jalan karena dia tidak boleh lapar. Biarkan Susihan menjalankan urusannya dan serahkan bayi-bayi itu padanya. Ketika Susihan kembali pukul 9 pagi, ketiga anak kecil yang sedang bermain di taman hiburan semuanya melihat ke arah pintu. Kemudian dia tertegun. Mataku terbuka lebar. Qin Lang yang sedang duduk di sofa juga terpana. Qin Lang secara pribadi pernah merias wajah Susihan sekali sebelum Susihan memakai riasan tebal sekali saat mengambil foto pernikahan dan Susihan memakai riasan meriah sekali di pesta pertunangan. Mereka semua sangat halus dan cantik. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang secantik Susihan saat ini. Sangat menawan. Bukan saja dia memiliki temperamen halus tetapi dia juga sangat cantik. Aku bahkan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk 2 kata, indah. 3 kata, sangat indah. Yang paling penting adalah Susihan hanya mengenakan riasan tipis tetapi dengan aksesori gaun dan gaya rambut modis yang dia kenakan ditambah fakta bahwa Susihan sendiri adalah seorang siswa top, keluarganya kaya dan dia penuh percaya diri. Temperamen selebritinya keluar begitu saja. Persis seperti peri yang turun dari surga. Mulia. Elegan. Susihan merasa sedikit malu ketika dia melihat Qin Lang dan ketiga anak kecil itu semua menatapnya. Ketika mereka datang ke Qin Lang, mata ketiga anak kecil itu mengikutinya sepanjang waktu. Mulut Xuan dan Yutong sudah berliur. Qin Lang merasakan detak jantungnya semakin cepat pada saat ini. Sayang, menurutmu aku terlihat cantik hari ini? Susihan mengumpulkan keberanian untuk menatap Qin Lang dan bertanya. Qin Lang mengangguk. Ketiga anak kecil itu mengangguk serempak. Susihan senang dan berkata kalau begitu aku akan naik ke atas dan mengambil sepasang sepatu hak tinggi lagi. Nanti akan kuletakkan di mobil dan kupakai saat turun dari mobil ketika kita sampai di sana. Setelah mengatakan itu, Susihan tersenyum manis dan naik ke atas. Setelah beberapa saat Qin Lang menggelengkan kepalanya dan melihat bayi-bayi itu. Dia menemukan bahwa ketiga anak kecil itu sedang menatap tangga menuju lantai 3 tanpa berkedip. Bab 277 Dabao akan membalikkan keadaan. Qin Lang datang ke taman hiburan dengan senyum, mengangkat ketiga bayi itu, membaringkan mereka di atas matras merangkak, dan berbicara kepada mereka bertiga, menurut kalian, apakah ibumu cantik? Xuan, Yutong, lihat kalian berdua, kedua kakak beradik ini sama-sama mengeluarkan air liur. Ayah akan menyekanya untuk kalian. Kamu belum pernah melihat ibu yang secantik ini kan? Bisakah kamu mengenali bahwa ini adalah ibumu? Ayah, ketika aku sedang menyeka air liur Xuan, anak kecil itu melambaikan anggota tubuhnya dan menyeringai dengan gembira. Qin Lang juga tertawa. Tentu saja mata bayi adalah yang paling tajam dalam menilai apakah sesuatu terlihat bagus atau tidak. Ibu dan ayah akan pergi bermain hari ini dan tidak akan kembali sampai larut. Bisakah kalian bertiga tinggal di rumah dan mengikuti kakek nenekmu? Ayo, ayah akan mengajarimu cara berguling. Qin Lang pertama memegangi bayi-bayi itu dan membiarkan mereka berguling dan bermain lalu berbaring di atas matras merangkak bersama mereka. Ajari mereka berguling. Ayo, angkat kaki kita dulu. Lalu seperti ini lihat ayah sudah membalikkan badan, kalian bertiga coba. Ketiga anak kecil itu semua melihat ke arah Qin Lang. Cepat balik badan, ayo, kata Qin Lang kepada ketiga anak kecil itu. Kesin masih sedikit bingung. Yutong mengeluarkan suara yai.
Suan mulai belajar bagaimana berguling. Dia berbalik ke samping tetapi tidak bisa berguling. Qin Lang dengan sabar menginstruksikan Ye Suan melakukan pekerjaan yang hebat, cobalah lebih keras dan masukkan kaki kananmu terlebih dahulu. Gerakan kakimu terlebih dahulu. Gerakan kaki kananmu terlebih dahulu. Si kecil masih berjuang. Qin Lang menepuk-nepuk kakinya lagi dan berkata kaki kemarilah dulu. Ayah Suan menangis beberapa kali dengan suara bayi lalu berbalik dengan kaki kanannya. Perputaran berhasil. Qin Lang melihat adegan ini dan tertawa, ya benar, kaki duluan, sungguh bayi yang pintar. Suan yang berhasil berbalik mengeluarkan suara yai gembira lagi. Berhasil berubah dari posisi berbaring ke posisi tengkurap di atas matras merangkak. Tepat pada saat ini Su Shihan turun dari atas membawa tas berisi sepatu hak tinggi dan melihat adegan ini. Dia berteriak di tangga dengan gembira, Qin Lang Dabao bisa berguling. Ayah dan ibu Qin yang sedang menonton TV di kamar membuka pintu dan keluar untuk bertanya apakah cucu mereka bisa berguling. Dia dengan cepat berlari ke taman hiburan. Saya melihat bahwa Yutong dan Kexin masih berbaring tetapi Suan sudah tengkurap. Sepertinya ini adalah perubahan haluan yang sukses. Qin Lang tersenyum dan berkata, ya, Suan baru saja berhasil perforasi fatsa. Anak kecil ini selalu ingin perforasi fatsa dan hari ini dia akhirnya berhasil. Lumayan. Dia memang pantas menjadi putraku, Qin Lang. Ayo Suan, mari kita tunjukkan pada ibu, kakek, dan nenek bagaimana perforasi fatsa lagi, oke? Su Shihan berjalan menuruni tangga, meletakkan tasnya, mengeluarkan ponselnya, dan mulai merekam video. Ibu Qin juga mengeluarkan ponselnya dan berlari ke taman hiburan untuk merekam video. Ayah Qin berlari kembali ke kamar, mengambil ponselnya, dan dengan semangat merekam video. Qin Lang membawa Suan dan membiarkannya berbaring di atas matras merangkak. Kemudian lanjutkan mengajari ketiga anak kecil itu berguling seperti sebelumnya. Kali ini perhatian bayi Kesin tidak pada berguling tetapi pada melihat dengan rasa ingin tahu ponsel di tangan kakek nenek ibunya dengan mata besarnya. Mengetahui bahwa dia sedang difoto, dia menyeringai dan menikmati difoto. Dia juga cemberut ke arah kamera. Su Shihan tersenyum tak berdaya dan berkata, putri jangan melihat ke kamera, lihat ayah dan ikuti ayah untuk berlatih berguling. Di antara ketiga anak kecil itu, Kesin selalu selangkah lebih lambat dalam segala hal yang dia lakukan. Contohnya, ketika kami berlatih mengangkat kepala, bayi pertama dan kedua sudah bisa mengangkat kepala 90 ketika mereka berusia 3 bulan dan sekarang mereka bisa mengangkat kepala 100 dari waktu ke waktu. Namun Kesin masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan 80 poin. Belum lagi membalikkan badan. Yutong kadang-kadang berbalik ke samping tetapi Kexin tetap tidak bergerak sama sekali. Terlalu sulit untuk memintanya berbalik ke samping. Tapi setiap kali aku membalikkannya, dia terlihat sangat senang. Sudah jelas bahwa Kesin juga suka berguling tetapi dia hanya malas dan tidak mau bergerak sendiri. Sama seperti mengangkat kepala, sangat melelahkan ketika pertama kali mulai melatihnya. Anda perlu mengangkat kepala yang membuat Anda tidak nyaman. Kesin malas dan hanya menahannya selama beberapa detik lalu berbaring. Untungnya saya punya seorang putra di rumah yang suka bergerak maju. Hingga hari ini, bayi-bayi tersebut sudah berumur 3 bulan dan 18 hari. Bayi biasanya belajar berguling ketika mereka berumur 4 bulan. Dabao bisa berguling ketika dia berumur lebih dari 3 bulan yang mana sudah lebih cepat dari waktunya. Sangat bagus. Di bawah kepemimpinan Qin Lang dan dengan kehadiran ibu kakek neneknya dan yang lainnya menonton, Suan sangat perhatian dan berbalik lagi. Dan kali ini aku membalik lebih cepat dari yang pertama karena aku tahu aku harus menggunakan kaki kananku untuk mengerahkan kekuatan terlebih dahulu. Yutong masih belum tahu bagaimana cara menggunakan kaki kanannya, tetapi itu lebih baik daripada pertama kalinya. Setidaknya dia bergerak dan berputar ke samping. Namun, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa berbalik. Qin Lang menunjukkannya 2 kali, tetapi gadis kecil itu masih tidak bisa melakukannya. Qin Lang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Yutong kita sudah hebat, dia bahkan bisa berputar ke samping. Dalam beberapa hari, Yutong kita juga akan bisa berbalik seperti kakaknya. Putri kecil Kesin, kapan kamu mau berguling? Lihat, adik laki-lakimu bisa berguling dan adik perempuanmu juga bisa berguling, dan dia juga akan segera berguling. Jika kamu masih belum bisa berguling ketika saudara laki-laki dan perempuanmu bisa merangkak, kamu harus berbaring tengkurap dan menonton. Kesin juga perlu bekerja keras untuk belajar cara berguling, oke? Saat Qin Lang sedang mengobrol dengan anak-anak kecil, Su Shihan mengirimkan video ketiga anak kecil yang sedang berlatih salto bersama Qin Lang ke grup keluarga yang termasuk orang tuanya. Fang Yaxian segera melakukan panggilan video. Su Shihan menjawab panggilan itu. Fang Yaxian berkata dengan cemas, biar aku lihat Suan kita sangat pintar, dia bisa berguling hanya dalam waktu 3 bulan lebih, luar biasa. Nenek Suan sedang melakukan panggilan video denganmu. Bisakah kamu berbalik lagi agar aku bisa melihatnya? Su Shihan menyerahkan telepon itu kepada Suan dan membiarkannya melihat Fang Yaxian di video. Saat ini, Su Yongsheng sedang bekerja di perusahaan dan tidak punya waktu untuk melihat ponselnya, jadi dia belum melihatnya.
Jika tidak, dia pasti akan segera melakukan panggilan video untuk melihat cucunya berbalik. Karena itu sangat mudah diingat. Setelah mereka bisa berguling, mereka bisa mulai belajar merangkak. Setelah mereka bisa merangkak, mereka bisa belajar berjalan. Setiap pertumbuhan bayi sangat berkesan. Susihan merekam video itu dan menyimpannya. Nanti saya berencana untuk membakar semua video ini ke dalam CD untuk pelestarian setelah mereka masuk ke taman kanak-kanak. Nyaman untuk dilihat nanti. Lalu kamu bisa menunjukkannya pada anak-anak yang sudah dewasa. Suan-Suan sangat perhatian pada neneknya. Dia memegang telepon di tangan kecilnya dan mengoceh kepada Fang Yaxian di telepon. Mereka sudah bisa mengenali orang sekarang. Aku tahu bahwa orang di video itu adalah nenekku. Bertingkah sangat bersemangat. Susihan menjauhkan telepon dan memberi isyarat kepada Qin Lang bahwa dia bisa terus membalikkan badan dengan Suan-Suan. Qin Lang tersenyum dan menyingkirkan Suan-Suan dan Yutong lalu membantu mereka membalikkan badan. Kali ini Kesin kecil akhirnya bergerak. Dia mungkin menemukan bahwa orang tua, kakek nenek, dan neneknya semua memperhatikan saudara laki-laki dan perempuannya, bukan dirinya yang gadis manis. Jadi dia juga ingin melakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang tuanya. Bab 278 pergi menghadiri reuni kelas 3 lagi. Suan-Suan tampil dengan sempurna dan berbalik dalam sekali jalan. Sepertinya dia semakin berpengalaman dalam berbalik. Yutong juga tampil sangat baik kali ini. Di bawah bimbingan Qin Lang, setidaknya dia tahu untuk mengangkat kaki kanannya dan meletakkannya di kaki kirinya. Namun, dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan di pinggangnya dan tidak bisa benar-benar berbalik. Kesin masih kecil dan ketika dia melihat kakak-kakak laki-laki dan perempuannya melakukan gerakan-gerakan besar, dia berusaha keras untuk mengikutinya dan kemudian mendapati bahwa dia bahkan tidak bisa berbalik menyamping. Tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. Tapi aku tidak tahu apakah ini hanya sedikit trik yang dia gunakan karena dia tidak mendapatkan perhatian dari orang dewasa. Oh, haha. Tidak ada lagi obrolan video, mulai membujuk mode bayi. Karena Susihan sudah memakai riasan dan berganti gaun baru hari ini, Qin Lang tidak membiarkannya memeluk Kesin untuk menghiburnya. Dia datang untuk memeluk. Susihan pergi ke balkon untuk mengobrol dengan Fang Yaxian. Fang Yaxian berkata bahwa dia merindukan Suan-Suan dan yang lainnya lagi terutama setelah melihat bahwa Suan-Suan bisa berguling, dia semakin merindukan mereka. Karena kamera Susihan telah diarahkan ke bayi-bayi itu, Fang Yaxian belum melihat Susihan. Sekarang mereka mengobrol sendirian, Susihan mengalihkan kamera dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Fang Yaxian tertegun sejenak Han-Han. Kenapa putriku berpakaian begitu cantik hari ini? Pakaian yang dia kenakan juga sangat bagus. Meskipun hanya sedikit pakaian di tubuh bagian atas yang bisa dilihat, dari sedikit ini bisa dilihat bahwa gaun ini terlihat sangat indah pada putriku. Selain itu, putrinya memakai riasan dan menata rambutnya serta mengenakan kalung yang diukir dengan kata cinta yang dibeli Qin Lang untuknya di Chow Tai Fook ketika dia pergi ke Xinjiang dalam perjalanan bisnis lusa. Sangat cantik. Itu memberinya kejutan besar. Ketika Susihan melihat ibunya terkejut, wajahnya memerah dan dia memberitahu Fang Yaxian bahwa hari ini adalah hari reuni SMA Qin Lang. Dia akan pergi dengan Qin Lang nanti. Jadi saya berpakaian khusus. Fang Yaxian tersenyum dan berkata, aku mengerti Han-Han, kamu pintar, kamu benar-benar perlu berdandan dengan baik. Berikan Qin Lang sedikit muka. Adapun kata-kata lain, Fang Yaxian tidak mengatakan apapun tetapi ibu dan anak itu mengerti apa yang ada di mata melalui tatapan diam-diam. Oke, kamu masih harus menghadiri reuni sekolah menengah, jadi aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menelepon ayahmu dan memberitahunya kabar baik bahwa Suan-Suan bisa berguling dan Yutong juga akan segera belajar berguling, kata Fang Yaxian dengan gembira. Setelah menutup telepon, Fang Yaxian langsung merasa gatal dan melakukan panggilan video ke Su Yongsheng. Su Yongsheng baru saja menyelesaikan rapat dan kembali ke kantor untuk bersiap bekerja. Menerima telepon dari Fang Yaxian. Dia mengangkat telepon. Fang Yaxian memintanya untuk menonton video di grup dan kemudian memberitahunya bahwa dia baru saja menelpon putrinya dan menonton video Suan-Suan berguling. Anak kecil itu berguling dengan sangat mudah. Betapa pintarnya bayi besar ini. Dia juga mengatakan bahwa Yutong sekarang bisa berbalik ke samping dan seharusnya bisa belajar berguling dalam beberapa hari. Saya menantikannya. Dikatakan juga bahwa cucu perempuan kecil Kesin belum bisa berguling tetapi ketika si kecil melihat kakak dan adik-adiknya membuat gerakan besar, dia menjadi sangat cemas hingga mulai menangis. Fang Yaxian sedang berbicara tentang 3 cucunya yang lucu di telepon. Dia berkata, Su tua, kita baru kembali selama seminggu dan aku sudah merindukan Suan-Suan dan yang lainnya lagi. Kapan kita akan menemui mereka? Su Yongsheng saat ini sedang menonton video Suan-Suan berguling dan dia juga merasa sangat lucu melihatnya. Hatiku terasa lembut. Aku benar-benar ingin memeluk cucuku. Festival pertengahan musim gugur Fang Yaxian sedang memikirkan tentang festival besar itu. Festival besar terdekat adalah festival pertengahan musim gugur pada tanggal 15 Agustus. Pada saat itu Qin Lang dan Susihan akan membawa bayi-bayi itu kembali ke Zonghai. Su Yongsheng berkata mengapa harus menunggu sampai festival pertengahan musim gugur, kita bisa pergi ke sana dalam beberapa hari. Setelah beberapa hari, Fang Yaxian tercengang.
Istri, apakah kamu lupa? Tanggal 23 bulan ini adalah ulang tahun putri kita yang ke-20. Sebagai orang tua, kita harus pergi dan menghadiri acara tersebut. Kamu pasti sudah melupakannya, Su Yongxiang berkata dengan bangga. Fang Yaxian menepuk bagian belakang kepalanya dan berkata, "Hei, aku benar-benar lupa. Kupikir ini masih ulang tahun kecil tahun ini. Saya baru saja mengunjungi mertua saya. Tidak pantas untuk pergi lagi." Mendengar kamu mengatakan itu, baru terpikir oleh saya bahwa tahun ini adalah ulang tahun putri kita yang ke-20, bukan? Itu bagus. Saya bisa mengatur untuk mengunjungi cucu-cucu saya di rumah mertua saya segera. Su Yongxiang juga menikmati makanan yang dibuat Qin Lang dan berkata sambil tersenyum, "Baik, ingat minta Nyonya Zhang untuk mengeluarkan 2 kaki babi rebus yang Lang Lang kirim dan kukus untuk makan malam nanti." Bukankah kamu bilang kamu harus menyimpannya untuk dimakan seminggu sekali? Kamu baru saja makan kaki babi rebus kemarin, Fang Yaxian mengingatkan. Hei, Fang Yaxian, kamu bodoh. Kita akan pergi ke rumah menantu laki-lakiku sebentar lagi. Apakah kamu masih khawatir tidak punya kaki babi rebus untuk dimakan? Aku akan mencari cara untuk meminta Lang Lang membuatkannya dan membawanya kembali nanti. Ketika Su Yongxiang menyebutkan makan, dia merasa bahwa dia sudah sarapan dengan sia-sia dan mulai merasa lapar. Fang Yaxian mengerti tetapi di permukaan dia berkata, "Su Yongxiang, jika kamu memanggilku bodoh lagi hati-hati atau aku akan menghabiskan semua masakan rebusanmu saat makan siang." Tidak, istriku tersayang, tolong lepaskan aku, ini satu-satunya hobiku, tolong jangan ganggu aku, istriku tersayang adalah yang terpintar, istriku tersayang adalah bayi terpintar di dunia. Su Yongxiang segera mulai menjilat. Masakan rebus yang dikirimkan Qin Lang kepadanya adalah garis hidupnya untuk memuaskan rasa laparnya. Kita tidak boleh membiarkan Fang Yaxian memakannya sekaligus. HMPH, bagus untuk tahu bahwa istrimu ini adalah bayi terpintar di dunia. Oke, baiklah, aku akan meminta Nyonya Zhang untuk membawakan 2 kaki babi yang direbus dan mengukusnya malam ini. Fang Yaxian berkata dengan ekspresi puas di wajahnya sambil berkata, "Anak kecil, tidak bisakah aku menyembuhkanmu?" Di pihak Qin Lang makan malam pada pukul 12 siang di Med Farm di pedesaan kota Sao. Ada ladang bunga rape set yang luas di sana. Selama liburan musim panas, bunga rape mekar dengan subur. Ladang bunga rape yang luas terlihat seperti lukisan pemandangan yang penuh warna pada pandangan pertama, yang sangat indah. Pukul 11 pagi, Qin Lang mengantar Su Sihan ke Med Farm. Qin Lang pertama menghitung jaraknya dan menemukan bahwa hanya dibutuhkan waktu 40 menit untuk berkendara ke sana. Tepat ketika dia berangkat, Qin Lang menerima telepon dari Li Yuanfa. Menanyakan apakah dia sudah berangkat. Baru mulai. "Saudara Lang, bisakah kamu datang ke rumahku dan menjemputku? Dengan begitu aku bisa memakai mobilmu dan tidak perlu naik bus. Aku akan sangat kepanasan jika naik bus dalam cuaca seperti ini." "Oke, aku sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Aku akan segera ke sana." Rumah Qin Lang tidak jauh dari rumah Li Yuanfa. Perlu waktu sekitar 10 menit untuk berjalan ke sana. Menyetir lebih cepat. Qin Lang berbelok ke kanan. "Aku akan segera ke sana." Rumah Qin Lang tidak jauh dari rumah Li Yuanfa. Perlu waktu sekitar 10 menit untuk berjalan ke sana. Menyetir lebih cepat. Qin Lang berbelok ke kanan dan masuk ke kawasan perumahan tempat Li Yuanfa tinggal. Dia menjemput Li Yuanfa di bawah rumah Li Yuanfa. Su Sihan duduk di kursi penumpang dan Li Yuanfa duduk di kursi belakang dan menyapa Su Sihan, "Halo kakak ipar." Su Sihan mengangguk. Li Yuanfa dengan hati-hati duduk di kursi sambil menyentuh kulit kursi dan berkata dengan kagum, "Kak Lang, mobilmu ini memang pantas menjadi BMW dengan harga setelah semua biaya lebih dari 600.000. Sangat mewah, kursinya terbuat dari kulit asli. Teksturnya lebih baik daripada sofa kulit di rumahku. Sangat mewah." Bab 279 Teman sekelas terkejut. Qin Lang, pacarmu sangat cantik. Kapan saya bisa membeli mobil? Li Yuanfa bahkan tidak berani berpikir untuk membeli mobil. Bagaimanapun, dia masih seorang mahasiswa tahun kedua dan seorang bayi yang hanya tahu bagaimana meminta uang saku kepada orang tuanya. Namun setelah melihat Qin Lang punya mobil, dia juga memikirkannya. Qin Lang tersenyum dan berkata, "Setelah pabrik sampo kita berjalan, kamu seharusnya bisa membeli mobil segera." Alasan kenapa aku tidak bilang itu pasti adalah karena segala sesuatu bisa berubah, jadi tidak perlu terlalu pasti dalam apa yang kamu katakan. Sisakan ruang untuk bermanuver. Meskipun dia merasa bahwa sampo miliknya berkualitas baik dan memiliki fungsi yang kuat, dia pasti akan menghasilkan banyak uang jika dia mendirikan pabrik. Namun terkadang mudah untuk menghasilkan sedikit uang, tetapi ketika Anda menghasilkan uang besar dan menyentuh kue orang lain, berbagai masalah mungkin timbul. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Lang, Li Yuanfa melambaikan tinjunya dengan sangat antusias. "Ya, jika kamu mengikuti saudara Lang, kamu pasti akan bisa membeli mobil. Aku juga akan membeli BMW ketika saatnya tiba. Menurutku interior mobil BMW sangat bagus dan mewah." Sepanjang jalan, Qin Lang dan Li Yuanfa berbicara tentang mobil. Misalnya merek-merek besar kendaraan energi baru, kendaraan bahan bakar del, serta masalah plat nomor. Li Yuanfa mengetahui bahwa plat nomor Qin Lang bukan dari Zonghai tetapi dari kota Sao dan berseru, "Ada begitu banyak peraturan untuk plat nomor di Zonghai, apakah kita harus mengundi?" Jika plat nomornya bukan lokal, apakah akan ada batasan mengemudi di jalan tol layang?
Di sepanjang jalan, Li Yuanfa mendengar segala macam hal mengejutkan yang juga memperluas wawasannya. Karena nilai ujian masuk perguruan tingginya tidak sebaik Qin Lang, dia tidak memilih universitas di kota besar di Shanghai, tetapi malah memilih sekolah tinggi teknik di Xinjiang, Provinsi Hunan. Saya mengambil jurusan ilmu komputer. Dia pikir jurusan ini trendy dan keren. Tapi ketika dia benar-benar pergi ke universitas dan melihat semua kode yang sulit dimengerti itu, dia tercengang. Sejauh ini saya hanya mempelajari keterampilan sederhana seperti merakit komputer. Adapun untuk pemrograman, impian besar untuk menjadi seorang programmer masih agak jauh darinya. Seperti banyak mahasiswa, dia memanjakan dirinya di perkuliahan dan melakukan segala macam hal yang tidak bisa dia lakukan di sekolah menengah seperti begadang bermain game. Serta bolos kelas, bermain basket, dan sebagainya. Di akhir tahun keduanya, dia menyadari bahwa dia belum mempelajari keterampilan nyata apapun. Hidup dalam kekacauan. Tanpa tujuan, saya tidak tahu arah masa depan hidup saya. Namun sejak dia melihat Qin Lang selama liburan musim panas dan mengetahui tentang perbuatan legendarisnya, dia langsung bersemangat. Saya juga ingin menjadi orang yang luar biasa seperti Qin Lang. Ketika berbicara dengan Qin Lang tentang membuka pabrik sampo, dia menemukan bahwa dia sibuk setiap hari dan memiliki banyak energi. Saya tidak lagi bermain game, saya pergi ke Baidu Douyin Zihu Del setiap hari untuk mencari informasi tentang sampo serta prosedur untuk mendirikan pabrik Del. Tujuannya sangat jelas. Juga sangat termotivasi. Bahkan ibunya memujinya akhir-akhir ini mengatakan bahwa dia tampak seperti orang yang berbeda. Dorong dia untuk lebih banyak berhubungan dengan Qin Lang karena semakin dekat kamu dengan Qin Lang, semakin dia akan dikenal. Jika kamu bekerja dengan orang-orang hebat, kamu tidak akan berakhir terlalu buruk tidak peduli seberapa buruk kamu melakukannya. Tak lama kemudian mobil tiba di Med Farm. Setelah turun dari mobil, Li Yuanfa secara resmi melihat Su Xihan dan kemudian dia tertegun. Qin Lang memukul bagian belakang kepalanya. Hei, di mana matamu? Li Yuanfa dengan cepat menarik pandangannya menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan ekspresi polos di wajahnya, bukan karena kakak iparku telah banyak berubah sehingga aku tidak mengenalinya pada awalnya, aku tercengang. Ya Tuhan, kakak iparku sangat cantik hari ini. Qin Lang tersenyum dan memukul lengannya memintanya untuk menelepon Hu Zichao dan menanyakan kamar pribadi mana di Med Farm pesta makan malam akan diadakan. Oke, saya akan menelepon sekarang juga. Li Yuanfa segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Qin Lang memandang Su Xihan sejak mereka tiba, Su Xihan telah berganti sepatu hak tinggi. Su Xihan terlihat lebih baik memakai sepatu hak tinggi daripada ketika dia memakai sepatu datar di rumah. Tidak hanya seluruh sosok orang menjadi lebih tinggi, tetapi kaki juga menjadi lebih indah. Temperamen telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Awalnya Su Xihan tingginya 168 cm tanpa sepatu, tetapi sekarang memakai sepatu hak tinggi 5 cm tingginya hampir 173 cm lebih tinggi dari Li Yuanfa. Tidak heran Li Yuanfa tidak mengenali Su Xihan pada awalnya. Istri, kamu pasti yang paling cantik hari ini. Setelah mengatakan ini, Qin Lang mendekat ke telinga Su Xihan dan berbisik, jangan khawatir istri, hanya kamu yang ada di hati dan mataku, jadi kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Setelah mengatakan itu, Qin Lang mencium puncak kepala Su Xihan. Tepat pada saat itu, Li Yuanfa berbalik dan melihat pemandangan ini. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melompat mundur dan terus berpura-pura melakukan panggilan telepon, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Su Xihan tersipu dan dengan cepat mendorong Qin Lang menjauh, menggigit bibirnya dan berkata, kita di luar. Qin Lang, bersikaplah sopan. Li Yuanfa telah melihat kita. Qin Lang tertawa, lalu melingkarkan lengannya di pinggang ramping Su Xihan dan bertanya di ruang pribadi mana Li Yuanfa makan malam. Li Yuanfa menyadari bahwa dia telah menjadi bola lampu raksasa dan berkata tanpa menoleh sekalipun, tanya saya menemukan itu ada di kotak King Yuan Chungwei. Baiklah, aku akan memimpin jalan. Setelah mengatakan itu, Li Yuanfa buru-buru memimpin jalan dengan kepala linglung. Su Xihan dengan lembut memukul Qin Lang beberapa kali dengan tangannya dan berkata dengan suara malu-malu, lihat, kamu membuat teman-teman sekelasmu takut dan pergi. Biarkan dia beradaptasi dulu, ini akan menjadi norma di masa depan, kata Qin Lang sambil tersenyum. Benci deh. Keduanya berjalan ke pertanian bersama-sama. Dengan Li Yuanfa memimpin jalan, Qin Lang dan teman-temannya dengan cepat tiba di kotak King Yuan Chungwei. Ketika saya masuk, sudah ada 10 teman sekelas di dalam kotak itu. Beberapa membawa pacar mereka, tetapi secara umum ada lebih sedikit orang yang membawa pasangan mereka. Total ada 3 pasangan ditambah Su Xihan yang dibawa oleh Qin Lang, sehingga totalnya menjadi 4 pasangan. Begitu Qin Lang dan Su Xihan muncul, semua orang di dalam kotak itu tercengang. Qin Lang memang sudah tampan dari awalnya dan sekarang dia kaya dan terampil meskipun dia masih mengenakan pakaian kasualnya yang biasa, temperamen dan aura seorang pria sukses terpancar. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya dan sekarang dia sangat menarik perhatian. Selain itu, ketika Su Xihan yang dibawanya bersamanya masuk, dia langsung menutupi semua gadis yang hadir.
Susihan pada awalnya adalah kembang kampus langka di Universitas Zonghai dalam satu abad. Kecantikan dan temperamennya sudah jelas dan dia berdandan khusus hari ini membuatnya semakin cantik sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Apa yang dimaksud dengan ketika lotus mekar semua bunga lain layu adalah ini? Wakil pengawas Qian Yixiang berdiri dan berteriak kaget, Qinlang, ya Tuhan, ini luar biasa, baru setengah tahun sejak terakhir kita bertemu dan kamu sudah menjadi sangat tampan, kamu terlihat seperti orang sukses sekarang. Tidakkah kamu berpikir begitu? Tentu saja yang paling penting adalah wanita yang berdiri di sebelahmu, Qinlang, sangat cantik. Jujur saja, aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Dia lebih cantik dari para selebritas di TV yang menggunakan filter yang terlalu dipercantik. Bab 280 teman-teman sekelas terkejut lagi, Qinlang, kamu akan menikah. Tidakkah menurutmu begitu? Yang lain semua mengangguk. Anak laki-laki khususnya semua memandang Qinlang dengan iri. Aku benar-benar menemukan pacar yang sangat cantik. Beberapa teman sekelas yang memiliki WeChat Qinlang tertegun sejenak dan kemudian tertegun lagi. Mereka ingat bahwa Qinlang memang memiliki pacar yang cantik di perguruan tinggi, tetapi sepertinya dia bukan orang yang di depan mereka dan dia tidak secantik ini. Qinlang punya pacar baru lagi. Memang menyenangkan menjadi tampan. Ketika mereka masih lajang, Qinlang sudah memiliki sejumlah pacar cantik yang baru. Iri. Ketua kelas Hu Zichao juga terkejut. Dia dengan cepat berdiri dan meminta Qinlang dan Susihan untuk duduk dan meminta Qinlang untuk memperkenalkan mereka kepada semua orang. Ini tunangan saya, Susihan, Qinlang memperkenalkan. Hu Zichao tersenyum dan berkata, Qinlang dan adik ipar saya bertunangan beberapa waktu lalu, selamat. Bertunangan, teman-teman sekelas lainnya terkejut. Karena mereka baru saja menyelesaikan tahun kedua mereka, meskipun beberapa dari mereka memiliki pacar atau pacar, mereka merasa bahwa pernikahan masih terlalu jauh bagi mereka. Aku tidak pernah memikirkannya. Qinlang tersenyum dan berkata, baiklah, tahun depan ketika saya mencapai usia legal untuk menikah, saya akan pergi mendapatkan surat nikah dengan Sihan. Menikah, kejutan kembali pecah di dalam kotak. Bukankah mereka junior tahun depan? Qinlang akan menikah sebelum dia lulus dari perguruan tinggi. Berita ini sangat menggemparkan. Qian Yixiang memberi selamat kepadanya dan berkata, Qinlang, Susihan, selamat untuk kalian berdua, ketika kalian mengadakan pesta pernikahan kalian harus mengundang kami. Hu Zichao juga berkata, ya Qinlang, kamu tidak mengundang kami ke pertunanganmu kali ini, kami akan menghukummu dengan 2 gelas anggur, nanti kamu harus mengundang kami ke pernikahanmu berikutnya, kami masih mampu memberikan uang hadiah. Setelah terkejut, siswa lain berkata, Qinlang, kamu adalah siswa pertama di kelas 235 kami yang menikah. Kamu harus mengundang kami pasti akan datang. Dimanapun kamu mengadakan pernikahanmu, kami akan datang. Ya, ini sangat berkesan. Qinlang tersenyum dan berkata, oke, aku pasti akan mengundang kalian ke pernikahan. Tapi soal minum, aku menyetir ke sini hari ini jadi aku tidak bisa minum. Hu Zichao berpikir bahwa Qinlang mengendarai van yang mengantarkan kurir SF Express selama liburan musim dingin dan musim panas, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut dan berkata sambil tersenyum bahwa tidak apa-apa, tetapi seseorang tentu tidak bisa minum sambil mengemudi. Tetapi ganti anggur dengan teh. Qinlang berkata tidak masalah. Suasananya sangat meriah. Kemudian Qinlang mengalihkan topik ke siswa lain sehingga semua orang bisa berbicara alih-alih hanya berbicara tentang dia. Jika kita hanya berbicara tentang dia, siswa lain akan merasa sedikit bosan. Semua orang berbicara tentang situasi mereka sendiri sehingga semua orang merasa terlibat dan suasana pesta makan malam benar-benar tercipta. Semua orang mulai berbicara tentang situasi mereka sendiri seperti bagaimana beberapa dari mereka dapat menerima beasiswa, bagaimana beberapa dari mereka telah berpartisipasi dalam kegiatan, dan bagaimana beberapa dari mereka memiliki sedikit uang di rumah dan berencana untuk membuka toko fotokopi di kampus. Mereka mengatakan bahwa meskipun toko fotokopi hanya mengenakan biaya beberapa sen untuk setiap salinan, itu benar-benar menguntungkan. Karena di sekolah banyak siswa yang tidak membeli buku pelajaran, tetapi langsung membeli fotokopi agar lebih hemat. Dan berbagai materi pembelajaran perlu difotokopi Del. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit dan membuka usaha fotokopi bisa sangat menguntungkan. Yang lain mengatakan bahwa paman mereka menghasilkan 200.000 yuan dengan membuat cat artistik tahun lalu. Konon cat artistik adalah industri yang sangat menguntungkan, jadi saya berencana untuk mencoba membuka toko cat artistik setelah lulus. Berbicara tentang membuka toko, Hu Zichao ingat bahwa Su Chen pernah memposting di WeChat Moments bahwa dia telah membuka toko yang khusus menjual karya seni pahat dan dia bertanya tentang Qinlang. Apakah toko seni semacam ini yang dilakukan Qinlang menghasilkan uang? Meskipun semuanya masih mahasiswa, beberapa yang ambisius dan mereka yang memiliki latar belakang keluarga baik sudah mulai berpikir tentang menghasilkan uang. Qinlang berkata tidak apa-apa, semuanya adalah karya seni ukiran tangan. Saat penjualan bagus, saya bisa menghasilkan lebih dari 10.000 yuan sehari. Saat penjualan buruk, saya hanya bisa menghasilkan beberapa ratus yuan. Ketika semua orang mendengar pendapatan yang disebutkan Qinlang, mereka semua bertanya tentang hal itu dengan sangat tertarik.
Qin Lang, kamu bisa mengukir kerajinan tangan. Dan kamu bisa menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Li Yuanfa merasa seperti dia menahan banyak amarah dan ingin mengatakan bahwa adiknya, Lang, tidak lagi hanya menjual kerajinan tangan kecil ini. Dia sudah mulai melakukan bisnis besar dan merupakan seorang pematung hebat. Sebuah patung terjual seharga 20 juta. Namun, masalah ini terlalu mengejutkan, Qin Lang tidak menyebutkannya dan dia tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan lantang. Qin Lang memberitahu semua orang bahwa dia sebenarnya sangat suka mengukir. Dia bermain-main dengan itu saat kuliah dan tanpa diduga menjadi ketagihan. Ketika saya membuat lebih banyak barang, saya berencana untuk membuka toko untuk menjualnya. Saya tidak menyangka akan laku sebaik ini. Banyak orang menjadi pelanggan restoran itu dan berterima kasih kepada Tuhan atas makanannya. Di sini Qin Lang sedang berbicara dengan teman-teman sekelasnya tentang cara menghasilkan uang. Di sana Yang Bebe si cantik dari kelas 235 tiba di Medfarm dengan pacarnya dengan sebuah Audi A4. Ketika mobil tiba, pacar Yang Bebe, Guan Wenxiang, berkata dengan tidak puas, "Mengapa kamu datang ke pedesaan untuk pesta makan malam? Ada banyak lumpur di jalan. Lihat, roda saya meninggalkan banyak bekas lumpur." Guan Wenxiang adalah anggota masyarakat berusia 21 tahun ini setelah ujian masuk perguruan tinggi dia gagal diterima di sebuah perguruan tinggi junior dan berhenti belajar begitu saja. Ikut keluarga saya mengelola supermarket. Ini mobil baru yang baru saja dibelikan ayahnya untuknya. Perawatan khusus. Dia merasa patah hati ketika melihat lumpur di roda mobil baru itu. Suasana hatiku tiba-tiba menjadi buruk. Tetapi ketika dia melihat Yang Bebe tidak bahagia, dia langsung tersenyum lagi, merangkul bahu Yang Bebe, dan berkata, "Tidak apa-apa, kita bisa mencuci mobilnya nanti kalau sudah waktunya. Ayo pergi bertemu teman-teman SMA-mu. Aku yakin kamu akan mendapatkan cukup muka. Kamu harus mengizinkanku menciummu dengan manis malam ini sebagai hadiah untukku, oke?" Yang Bebe mendengus, mengambil tasnya, dan berjalan menuju pertanian. Guan Wenxiang segera mengikuti. Yang Bebe telah menyentuh sentimen Guan Wenxiang. Dia tahu bahwa orang seperti ini tidak boleh dimanjakan. Semakin dia menjauh, semakin dia mendekatinya. Tapi hari ini dia benar-benar ingin membawa Guan Wenxiang ke reuni SMA untuk mencuri perhatian. Menjadi fokus perhatian penonton. Ngomong-ngomong, biarkan teman-teman sekelas melihat mobil yang dikendarai oleh pacarnya. Di pihak Qin Lang, semua orang sangat bersemangat tentang percakapan itu sehingga mereka lupa tentang si cantik kelas Yang Bebe yang belum tiba. Karena ada susihan, mereka sama sekali lupa tentang Yang Bebe. Tiba-tiba pintu kotak terbuka dan semua orang menoleh. Kemudian aku melihat Yang Bebe masuk. Yang Bebe berdandan khusus hari ini bahkan, dia akan berdandan setiap pagi sebelum keluar bahkan ketika membuang sampah, dia akan memakai riasan dan berdandan sebelum turun. Dia tersenyum dan menyapa semua yang hadir. "Halo teman-teman sekelas, aku terlambat. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Apakah aku yang terakhir datang?" Kemudian, monitor mulai memanggil pelayan untuk menyajikan makanan. "Jangan biarkan siswa menunggu terlalu lama. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan pacar saya, Guan Wenxiang. Dia 1 tahun lebih tua dari kita dan dulu kapten tim basket sekolah kita.